Nah, kalau untuk jalurnya ini ada dari lulus SA dulu sebelah sini, habis itu ke jaras internodal antara SA sama AV node, habis itu ke AV node, baru ke bundle of his, berkas AV, bundle of his sih biasanya. Habis itu dari bundle of his baru bercabang ke kanan sama ke kiri, baru ke serabut Purkinje. Ini buat aliran listrik serabut Purkinje. Nah, terus habis dari serabut Purkinje ke sel miokardium, itu yang buat kontraksi. Akhirnya sel otot jantungnya itu berkontraksi. Nah, itu buat jalurnya. Terus sama sedikit aku mau nyampein ini sih. Jadi kan pas si sel otot jantung ini ngeluarin listrik, dia kan menyebar ke sel otot-otot yang di sebelah-sebelah yang lainnya kan. Sel otot miokardium di sebelah-sebelahnya. Kayak yang ini tadi, di sebelah-sebelahnya. Yang enggak ada jalur listriknya. Akhirnya si atrium ini dia berkontraksi kan ya. Dia berkontraksi ini. Jadi pas ada sinyal listrik dari SA node, dia kan mulai berkontraksi kan. Mulai berkontraksi, ungu-ungu ini berkontraksi. Terus nyampe sini, kenapa ungu-ungunya pas di sini hilang? Terus baru muncul lagi di sini. Nah, karena di antara atrium sama ventricle itu ada namanya annulus fibrosus. Annulus fibrosus itu cincin fibrosus. Jadi kayak ada lingkaran gitu, rangkanya jantung. Kayak di histologi dibahas lebih lanjut deh, fisiologi cuma sekilas doang. Ada rangkanya jantung bulat di sini. Bulat sini. Nah, dia tersusun dari jaringan fibros. Jaringan fibros itu sifatnya meredam listrik. Lawannya konduktor apa? Dia meredam listrik. Makanya pas listriknya nyampe sini, dia nggak langsung dioper ke serabut, ke bundle of his. Dia nggak langsung dioper ke bundle of his. Jadi hilang dulu baru ke bundle of his. Karena ada yang ngeredam, itu si annulus fibrosus. Baru akhirnya berlanjut ke bundle of his, ke serabut Purkinje, baru ke semua otot di ventricle berkontraksi. Jadi nanti urutannya dari atrium terus jeda baru ke ventricle. Makanya nanti kontraksinya kan ini jeda baru ini. Pas ini kontraksi dia langsung kontraksi ke sini. Kenapa? Karena kan ada SA node lagi yang mencuatkan listrikan. Jadi habis ini kontraksi ini langsung kontraksi. Tapi pas mau ke sini jeda dulu. Jadi tet gitu. Ini mau kesini jeda. Nah, kenapa harus ada jeda? Ini pernah ditanyain di pretest apa di soal post test gitu, post test lisan. Kenapa harus ada jeda? Karena saat si atrium kontraksi, dia kan memompa darah ke dalam sini kan. Memompa darah ke dalam sini, terus dijeda kenapa? Supaya darah yang ada di atrium sisa-sisanya bisa tetap masuk ke dalam, sisanya kayak masuk, memastikan sampai ventricle ini benar-benar penuh, atau memastikan sampai di sini nggak ada sisanya lagi. Sampai nggak ada sisanya lagi, baru nanti si ventricle memompakan darah-darah yang ada di dalamnya. Jadi dia bisa mengkontraksikan seluruh darahnya secara maksimal. Jadi isi baru dikontraksiin, isi baru dikontraksiin gitu kan. Dan supaya yang dipompa juga darahnya banyak, nggak cuma sedikit gitu kan. Makanya pas ini kontraksi ada jeda dulu di sini, listriknya dijeda supaya aliran darahnya bisa masuk dulu ke ventricle terisi penuh, baru nanti si ventricle-nya kontraksi. Jadi tak untuk nada listrik tempo listriknya. Nah gitu. Terus kenapa sih si ventricle harus memompa darah yang banyak? Kenapa sih harus ada jeda gitu kan, supaya darahnya yang dipompa banyak? Karena kalau darahnya yang dipompa sedikit, kayak baru masuk sedikit nih, masa udah dipompa lagi, baru masuk sedikit nih udah dipompa lagi, nanti berarti apa sih yang mengalir jadi juga cuma sedikit ke seluruh tubuh, yang mengalir juga cuma sedikit, dan dia nggak bisa melebarkan pembuluh darah gitu loh. Jadi kan kalau jantung memompa darah yang banyak, akhirnya si pembuluh darahnya kan ketekan keluar, terus jadinya semakin bisa banyak darah yang mengalir. Kalau cuma darahnya sedikit yang dipompa, dia cuma dipompa sedikit gitu doang, tekanan darahnya jadi rendah gitu istilahnya, supaya maksimal sih yang dipompa. Dah itu aja.